Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada pemiliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena ada kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama merayakan Hari Raya Natal. Dan sudah menjadi tradisi bagi banyak orang Katolik di Indonesia itu merayakan misa 2 kali setidaknya. Tanggal 24 malam dan masih ikut juga tanggal 25-nya. Ya, jadi 2 kali setidaknya, ya, rajin sekali ya. Siapa yang kemarin hadir dan sekarang juga hadir? Ada? Enggak ada. Oh, 1 ibu. Ya, gini-gini ya. Ya, nggak apa-apa ya. Tuh rajin ya, orang Indonesia, Katolik Indonesia tuh rajin-rajin. Tidak sekali, tapi kalau bisa 2 kali, kenapa enggak? Namun pertanyaannya yang sering kali saya dengar adalah, Romo, apakah cukup kita ke gereja atau misa Natal sekali saja? Apakah kita harus misa Natal 2 kali? Tanggal 24 dan tanggal 25-nya. Kalau kita mencoba menjawab wajib atau tidak, yang wajib itu yang mana? Ya. Kalau kita melihat hukum gereja, sebagai contoh di hukum kanonik, ya, hukum gereja, kalau nggak salah 1248 mengatakan bahwa mengikuti perayaan sekali misa itu sebenarnya sudah cukup ya untuk memenuhi kewajiban kita mengikuti misa Natal. Jadi sekali saja sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kewajiban kita
mengikuti misa Natal. Tapi sekali lagi, kita ke gereja itu bukan hanya sekedar kewajiban. Kita ke gereja ngapain sih? Kita ke gereja kan karena kita mencintai Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita pun diajak untuk lebih. Kalau bisa hari tanggal 24 dan kemudian tanggal 25, kenapa enggak? Lebih baik lagi. Dan memang kalau kita, teman-teman, ikut yang 24, kemudian ikut yang sekarang, akan kerasa bedanya. Perbedaan utama akan terlihat dari apa? Dari bacaan yang kita dengar. Kemarin bacaan Injilnya apa? Masih ingat? Sudah lupa Romo? Iya. Iya. Bacaan kemarin tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus Romo. Iya, betul. Iya, tentang kelahiran Tuhan Yesus dari Injil apa? Ada yang tahu? Dari Injil Lukas. Sekarang kita mendengarkan dari Injil Yohanes. Sebenarnya yang lebih mencengangkan lagi, dalam tradisi gereja Katolik, misa Natal itu bukan hanya 2 jenis atau 2 ragam, bahkan ada 4 ragam atau 4 jenis. Tetapi orang Indonesia biasanya hanya 2 taunya, misa malam Natal dan misa hari Natal. Padahal kalau kita lihat tradisi gereja yang sangat kaya, itu ada 4. Puji Tuhan kita nggak diharuskan mengikuti 4-empatnya. Cukup mengikuti 1, kalau bisa lebih puji Tuhan. Misa 4 ini apa saja Romo? 4 misa Natal ini kok saya baru denger ya, kok ada 4 misa Natal. Yang pertama itu disebut sebagai misa vigili. Misa vigili Natal. Yang kedua misa malam Natal. Ini tanggal 24-nya ya, senja dan malam. Kemudian ada yang disebut yang ketiga misa fajar. Dan pada hari 25, tanggal 25, itu yang disebut misa hari Natal. Sudah saya sebutkan tadi, yang membedakan adalah secara khusus bacaan yang direnungkan. Misa vigili, bacaannya apa? Injilnya dari Injil Matius. Matius bab 1 secara khusus, ayat 1 sampai 25. Dan ini berbicara tentang silsilah Yesus ya, yang panjang. Ada berapa nama ya, dari Abraham ke Daud ya, dari Daud ke pembuangan ke Tuhan Yesus. Plus masih ada lagi kisah kelahiran Tuhan Yesus di Injil Matius. Ya, jadi yang menulis dari keempat Injil itu, yang menulis kisah kelahiran Yesus hanya 2. Jangan lupa ya. Injil apa aja? Ada yang tahu? Matius dan Lukas ya. Jadi ini Matius dulu diberikan. Matius itu keunikannya apa? Keunikannya kisah kelahiran Tuhan Yesusnya dari perspektifnya Santo Yusuf. Kalau teman-teman baca yang dari Matius bab 1, yang menjadi peran utamanya adalah Santo Yusuf. Kenapa ini dipilih sebagai misa vigili? Karena silsilah itu berbicara tentang pemenuhan janji Allah kepada bangsa Israel, kepada Abraham, kepada Daud, nubuat para nabi, dan mencapai puncaknya saat Tuhan Yesus lahir. Ya. Sayangnya misa vigil ini jarang ya di Indonesia. Biasanya kalau kita misa malam Natal, yang dirayakan ya misa malam Natal, bukan misa vigili. Tapi kemarin RM mencoba, kalau teman-teman mengikuti misa bahasa Inggris, itu misa vigili, bacaannya dari Matius 1. Kemudian misa yang kedua adalah yang disebut misa malam Natal. Dalam bahasa Latin, misa in nocte. Misa in nocte ya, misa di malam hari. Injilnya apa? Lukas bab 2
ayat 1 sampai 14. Kalau kemarin ikut misa dengan saya, kita juga sudah membahas banyak tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi kali ini perspektifnya dari Bunda Maria. Kalau Matius tadi perspektifnya Santo Yusuf, Lukas itu perspektifnya Bunda Maria yang mengambil banyak peran, yang menjadi protagonisnya Bunda Maria. Ya, nanti kalau teman pulang coba ya dibandingkan ya, benar nggak sih apa yang dibilang Romo Bayu, bahwa ini Matius perspektifnya Santo Yusuf, Lukas perspektifnya Bunda Maria. Ya. Dan misa malam Natal, misa in nocte ini sering juga disebut sebagai misa malaikat. Kenapa? Karena tokoh utamanya selain Bunda Maria, Santo Yusuf dan Yesus adalah para malaikat. Malaikat yang memberi kabar gembira kepada para gembala, dan juga malaikat yang bernyanyi kemuliaan kepada Allah di surga. Makanya disebut sebagai misa malaikat. Satu hal yang menarik kalau kita lihat apa yang dilakukan Bunda Maria kepada Tuhan Yesus. Bunda Maria ini ya setelah melahirkan Yesus, Yesusnya ditaruh di sebuah tempat yang disebut sebagai palungan. Ada yang tahu palungan itu tempat apa sih? Tempat makan hewan. Jadi makanan hewan ditaruh di situ. Menarik ya, Yesus ditaruh di tempat makan. Seolah-olah ingin menunjukkan kepada kita identitas Yesus, bahwa kelak Yesus akan menjadi makanan rohani kita. Jadi sangat kaya. Kemudian misa yang ketiga, misa Fajar. Nah ini apalagi ya, misa Fajar ini sangat jarang sekali dirayakan. Ya, misa in aurora dalam bahasa Latinnya. Bacaannya dari mana? Masih dari Lukas, kelanjutannya Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Dan ini juga sering disebut sebagai misa gembala. Kenapa disebut misa gembala? Karena ini menceritakan tentang para gembala yang menjadi orang-orang pertama yang melihat Yesus, yang mengunjungi bayi Yesus. Kenapa gembala yang dipilih untuk mengunjungi Yesus? Kenapa bukan ahli Taurat? Ya. Kenapa bukan para bangsawan? Kenapa bukan tokoh-tokoh selebriti? Ya. Tapi gembala yang sederhana. Pertama karena para gembala itu kalau mereka bekerja rata-rata kerjanya 24 jam menjaga kawanannya. Jadi pada malam hari, pada fajar mereka masih berjaga. Sehingga tidak sulit ya untuk malaikat memberi kabar ini kepada mereka. Dan yang kedua menurut saya lebih signifikan. Kenapa? Karena gembala itu adalah orang pertama yang akan tahu jika ada anak domba yang lahir. Para gembala tahu anak domba yang lahir. Jadi dari sini kita bisa melihat siapa Yesus. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bisa dilihat di Yohanes 1:29. Ya. Jadi kita lihat kisah kelahiran Yesus itu sudah berbicara tentang bagaimana Yesus melaksanakan misinya. Dan yang terakhir yang kita rayakan sekarang adalah misa hari Natal atau misa in die, ya, misa di dalam hari Natal. Bacanya tentang Yohanes, bacaan dari Yohanes 1 sampai 18. Memang Injil Yohanes tidak memiliki kisah kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, nggak ada. Tetapi Injil Yohanes memberikan kita perspektif universal, perspektif ilahi
dari tujuan kenapa Yesus lahir ke dunia. Bahwa Sang Firman menjadi manusia. Kadang-kadang saya mendengar sebuah ajaran yang salah, yang kadang-kadang orang Katolik juga sering pegang, yang mengatakan bahwa Yesus itu baru ada waktu dilahirkan Bunda Maria. Jawabannya salah, ya. Tuhan Yesus itu sudah ada sejak awal mula, sejak keabadian bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Nah, pada kepenuhan waktu 2000 tahun lalu, Sang Firman, Sang Putra ini mengambil kodrat manusia. Untuk apa? Ya, untuk keselamatan kita. Dia sungguh Allah dan sekarang mendapatkan kodrat manusia menjadi sungguh manusia. Ya, sungguh Allah, sungguh manusia. Dan dia hadir untuk kita. Yang menarik tadi adalah ayat 14, ya. Dikatakan Sang Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalau kita lihat kata Yunani yang digunakan, kalau kita coba terjemahkan lebih harafiah lagi, Sang Firman telah menjadi daging, menjadi tubuh. Jadi bukan sekedar menjadi manusia. Kenapa? Yang dipilih adalah kata daging, kata tubuh. Sederhana. Karena Yesus akan memberikan tubuhnya bagi kita. Itu tujuan dari misteri kelahiran Yesus. Misteri inkarnasi namanya, ya. In menjadi karne, ya, daging, menjadi tubuh. Jadi misteri Natal itu tidak akan pernah berhenti di Natal saja, tapi akan terus sampai puncaknya dalam misteri sengsara, wafat, kebangkitan. Yesus juga naik dengan tubuhnya, dengan dagingnya, dan turun di dalam Ekaristi. Jadi itu kenapa Tuhan Yesus hadir 2000 tahun lalu sebagai bayi mungil kecil di kandang, untuk kita merayakan Ekaristi sekarang. Tanpa adanya kelahiran Tuhan Yesus, kita tidak ada Ekaristi. Tanpa Ekaristi tidak ada gereja. Tanpa gereja tidak ada keselamatan. Dan ini kenapa kita bersama-sama bersyukur, bersukacita, karena Tuhan sudah menjadi manusia, agar kita bisa nikmati, agar kita bisa bersatu menjadi bagian tubuhnya. Misteri yang sangat indah, yang kalau kita refleksikan bersama membuat kita terkagum-kagum betapa luar biasanya Tuhan mencintai kita. Dia bisa saja menghapus dosa kita, menyelamatkan kita dengan sabdanya, tanpa harus turun dari surga. Bisa, seperti dia menciptakan dunia pada awal, ya. Dia bersabda jadilah terang, jadi terang, ya. Bersabda jadi apa? Ya, pohon segala macam, ya. Jadi tanpa harus susah-susah. Tetapi kenapa Tuhan tetap memilih turun menjadi manusia? Ya karena Dia mencintai kita. Kalau nggak jadi manusia, kita nggak akan merasakan cintanya. Kalau Dia nggak wafat disalib untuk kita, tidak melihat pengorbanannya, nggak kerasa. Cintanya receh, ya, anak zaman sekarang. Tapi karena kita lihat penderitaannya untuk kita, kita lihat tubuhnya dipecah, dihancurkan untuk kita, bagaimana Dia disambut, memberikan dirinya secara bebas penuh kasih kepada kita, untuk menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Dan ini misteri Natal. Kita semua dipanggil
untuk mencintai Allah kembali. Semua berasal dari Allah, dan sekarang kita pun memberikannya kembali kepada Tuhan. Tuhan telah menjadi manusia, memiliki tubuh dan daging untuk kita, dan kita pun memiliki tubuh dan daging untuk sesama dan Tuhan. Amin.